Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Daniel Muhammad Fahir, mahasiswa Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 7 Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menerangkan tentang materi yang berjudul akhlak sufistik sopan santun di pesantren. Materi makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah tasawuf dan tradisi pesantren 2 yang diampu oleh yang terhormat Bapak Saiful Yazid MA. Pertama-tama, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengertian akhlak sufistik dan juga mengetahui metode pembinaan akhlak sufistik serta mengetahui studi kasus penerapan akhlak sufistik di pesantren. Masuk ke bab pembahasan yang pertama, yakni pengertian akhlak sufistik. Akhlak sufistik berasal dari bahasa Arab berupa bentuk jamak dari mufradnya khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradnya khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, yang mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaan dari manusia tersebut. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang bersatu dengan perilaku dan perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, maka disebut akhlak madmumah. Akhlak tidak lepas dari akidah dan syariat. Oleh karena itu, akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. Akhlak merupakan perilaku yang tampak dan terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola perilaku kepada Allah sama manusia dan pola perilaku kepada alam sekitar. Selain itu, akhlak juga digunakan dalam istilah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adab. Etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti kebiasaan. Persamaan antara akhlak dan dengan etika adalah keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah laku pada manusia. Perbedaannya terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat. Etika bertitik tolak pada pikiran manusia. Kedua, yakni metode pembinaan akhlak sufistik. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menanamkan akhlak sufistik di pesantren. Di antaranya, metode yang pertama yakni metode uswatun hasanah, yakni pendidikan akhlak sufistik dengan menggunakan metode yang berupa memberikan contoh perilaku pada para santri misalnya yang ada di pesantren. Pemberian contoh ini dilakukan oleh para pengasuh dan asatid, baik berupa dalam hal peribadatan maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yakni melalui latihan dan pembiasaan. Metode latihan dan pembiasaan ini merupakan metode penanaman akhlak sufistik dengan cara memberikan latihan norma yang ada, kemudian membiasakan para santri untuk melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, mengambil pelajaran
atau ibroh, yang berarti merenungkan terhadap suatu perbuatan dari setiap peristiwa. Ibroh ini memiliki tujuan, yakni mengantarkan setiap santri di pesantren untuk merenungkan dan menambah perasaan atas peristiwa yang telah terjadi. Keempat, yakni nasihat atau mauidhah. Mauidhah merupakan sebuah nasihat atas kebaikan dan kebenaran dengan cara yang dapat menyentuh pada lubuk hati dan membangkitkan untuk melakukannya. Yang kelima, yakni kedisiplinan. Disiplin di sini dilangsungkan dengan memberikan sanksi atau hukuman terhadap santri yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Tujuannya yakni untuk menumbuhkan kesadaran sehingga tidak mengulanginya lagi. Hukuman yang diberikan ini harus bersifat mendidik karena perlu adanya keamanan yang melakukan kontrol terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pesantren, sekaligus dapat mengkondisikan kegiatan-kegiatan yang sudah ada dan ditetapkan. Yang keenam, yakni metode hafalan. Metode hafalan merupakan sebuah proses untuk menanamkan pemahaman kepada santri, yang diharap santri yang menghafal kemudian dapat memahami dan tumbuh pada dirinya sebuah pendirian yang kukuh, yang pada akhirnya memberikan pemahaman lebih lanjut tentang apa yang telah dipahaminya sebelumnya. Yang ketujuh, yakni pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini merupakan tanggung jawab dari pengasuh dan asatid, karena harus mengawasi dan mengontrol para santri dalam segala aspek pendidikan dan perilakunya selama menjadi santri di sana. Yang kedelapan, yakni memberikan hadiah. Memberikan hadiah ini baik berupa pujian maupun hadiah tertentu merupakan salah satu tindak positif dalam pembentukan karakter para santri. Kalau pada awalnya pemberian hadiah bisa sesuatu yang bersifat materi, akan tetapi dengan berjalan waktu bisa yang bersifat spiritual maupun pujian. Masuk ke bab selanjutnya, yakni studi kasus penerapan akhlak sufistik pesantren. Terdapat banyak studi kasus yang telah dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya yakni akhlak sufistik di Pondok Pesantren Miftaul Huda, Malang, yakni yang pertama membiasakan kegiatan wiritan. Proses-proses dalam penerapan nilai-nilai tasawuf dilakukan dengan cara yakni melakukan sholat secara bersamaan dan diikuti dalam setelahnya pengamalan wiritan setelah sholat. Hal ini untuk membiasakan para santri untuk mengisi hatinya dengan mengingat Allah, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui pelatihan wiritan-wiritan bersama-sama. Cara ini sangat signifikan dan menanamkan nilai-nilai tasawuf melalui penerapan wiritan yang menjadi kebiasaan di pondok pesantren, sehingga memudahkan para santri mengenal dan mengamalkan nilai-nilai tasawuf sehingga dapat menancap pada diri dan jiwa para santri. Yang kedua, yakni uswatun hasanah. Maksud uswatun hasanah yang diterapkan adalah proses implementasi pembinaan nilai-nilai tasawuf di pondok pesantren adalah suri tauladan dalam berakhlak dan bertindak. Keteladanan di pondok langsung dicontohkan oleh para pengasuh dan para asatid, baik dalam berbicara maupun dalam tingkah laku sosial dan keseharian bersama santri dan masyarakat. Yang ketiga, yakni pendalaman tasawuf melalui pendidikan formal dan non formal. Pada proses ini para santri dibimbing tentang pengenalan tasawuf lewat pendidikan diniyah dan non diniyah atau non formal pada pondok pesantren Miftaul Huda. Bentuk dari pendidikan ini berupa pengawasan konten dan pengetahuan tentang tasawuf. Konten tasawuf diajarkan dengan cara bertahap dan melihat tingkat kelas para santri yang terbagi ke dalam 3 kelas, yakni ula, ustad, dan ulia. Yang keempat, yakni melalui tarekat. Tarekat adalah satu jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui implementasi berbagai amalan nilai-nilai tasawuf. Kesimpulan dari
Kesimpulan dari materi ini yakni akhlak dan etika merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. Akhlak menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam tindakan seorang manusia yang pantasnya bersumber dari Al-Quran, hadis Rasulullah. Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sedangkan etika yang bersumber dari hasil budaya dan adat istiadat suatu tempat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pada intinya, tahapan-tahapan internalisasi nilai-nilai akhlak sufistik pada para santri, yakni melalui pengajian kitab-kitab tasawuf, melakukan baiat dan pembinaan ketorikohan, strategi internalisasi nilai-nilai akhlak sufistik dalam perilaku santri, yakni melalui pengajian kitab-kitab tasawuf yang bersifat wajib maupun sunnah, dan melalui modeling dan pemberian contoh dan teladan mengenai penerapan nilai-nilai tasawuf secara langsung. Terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pembinaan perilaku pada santri. Faktor pendukungnya yakni lingkungan yang agamis dan teladan dari para kiai dan ustadz, dan faktor penghambat yang bisa timbul dari semua elemen-elemen pondok pesantren. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.